Hai kayaknya masak, balik lagi sama aku Him di Jawab Masak. Nah, hari ini aku mau bikin menu requestan dari konco masak yang kemarin ada komen di video aku sebelumnya yang ini. Nah, jadi dia mau request untuk bikin croffle atau croissant waffle atau apalah itu sebutannya. Pokoknya hari ini aku mau bikin croissant yang digeprek atau dibikin waffle kayak gitu. Tapi yang beda, kali ini aku mau bikin yang rasanya berbeda dari yang lainnya. Cara bikinnya gampang banget, nggak pakai susah, pokoknya tinggal dicampur aja terus bisa jadi. Dan ternyata hasilnya enak banget dan bisa banget buat menu jualan juga kalau kalian mau bikin, karena ini mumpung lagi tren-trennya, lagi ngetren banget. Jadi kalau misalkan kalian punya tempat cafe atau tempat nongkrong gitu, bisa banget cobain menu ini, croffle ini, karena gampang banget bikinnya. Daripada kalian harus beli puff pastry yang frozenan kayak gitu, itu hasilnya apa ya, nggak berunggah tapi malah dia lebih cenderung kayak gimana sih, kayak kempes kayak gitu. Nah, mendingan bikin sendiri dan hasilnya juga enak. Gimana cara bikinnya dan gimana rasanya? Yuk kita bikin bareng-bareng. Oke, kita siapkan bahan-bahannya dulu. Nah, ini bisa kalian stop videonya, kalian catat bahan-bahan apa aja yang kita butuhkan. Nah, pertama ini aku mau siapin susu cair sekitar 160 ml. Terus habis itu aku kasih 1 sendok teh ragi. Jadi susu cairnya ini hangat. Nah, terus aku kasih juga 2 sendok makan gula. Ini diaduk sampai nanti si raginya aktif dan berbuih kayak gini. Nah, kalau udah, aku tambahin 2 sendok makan minyak. Terus diaduk-aduk dan kita sisihin bentar. Ini aku siapin tepung terigu 250 gram. Terus ditambahin sama si garam setengah sendok teh. Nah, habis itu aku tambahin 2 sendok teh. Ini aku pakai matcha powder, tinggal dicampur semuanya jadi satu. Pokoknya biar sampai rata semuanya. Habis itu nanti kalau udah rata, tinggal kita masukin bahan si raginya tadi. Terus dicampur lagi sampai dia menjadi satu. Nah, kalau misalkan kalian susah pakai tangan aja juga gampang kok. Ini nggak perlu sampai ulen yang gimana-gimana. Ini pokoknya sampai dia tercampur rata semuanya. Habis itu nanti didiamin bentar sekitar 10 menit. Nah, kalau udah, ini kita kempesin lagi dan kita diaduk-aduk gitu, pokoknya sampai dia tercampur rata. Nah, ini bisa dilakukan berulang kali sesuai keinginan kalian sampai dapat teksturnya itu semau kalian gitu loh. Tingkat kalisnya itu seberapa. Ini aku ulangin sekitar 3 kalian. Jadi 10 menit ditutup, habis itu diulangin lagi di aduk-aduk bentar, terus tutup lagi 10 menit kayak gitu. Nah, kalau udah, ini aku mau taburin alasnya pakai tepung terigu dulu. Habis itu nanti aku mau giles si adonan ini. Ini tinggal ditipisin, dibuat memanjang kayak gitu. Jadi kalian buat adonan ini jadi setipis yang kalian bisa. Nah, kebetulan ini aku karena emang baru pertama kali bikin croissant kayak gini, jadi aku belum begitu bisa untuk ngerolnya setipis apa dan serapi apa. Nah, kalau udah, ini tinggal dioles sama margarin. Aku pakainya margarin. Habis itu tinggal ditepungin sama si terigu. Habis itu dilipat jadi 2, terus digiles lagi. Nah, ini udah mulai lumayan rapi kan ya bentuknya daripada yang pertama tadi. Kita ulangin lagi, dikasih olesan margarin sama si tepung, terus dilipat lagi, digiling lagi. Nah, ini bisa dilakukan berkali-kali sesuai keinginan kalian. Ini aku ngelakuinnya sekitar 4 kali pengulangan. Jadi ini biar bisa bentuk si layer-layernya itu loh. Nah, kalau udah,
Nanti untuk yang terakhir misal udah semuanya, cuman tinggal di giles aja kayak biasanya, terus habis itu dipotong-potong segitiga kayak gini. Ini bisa kalian sesuaiin. Ini kemarin aku jadinya itu sekitar 9 pieces. Nah, untuk apa namanya, ketebalannya itu, ini kayaknya aku ketebalan gitu loh. Maksudnya kalau kalian bisa itu dibikin agak lebih tipis lagi dari kayak punyaku ini, mesti bakalan apa ya, jauh bisa dapat banyak gitu. Nah, ini kalau menurutku punyaku ini ketebalan gitu loh. Nah, kalau udah ini diistirahatin sekitar 10 menitan sampai dia mengembang lagi. Kalau udah tinggal dioles sama air sama gula kayak gini taburannya. Nah, tapi kalau menurutku nggak usah dikasih gula, itu malah aman kayak gitu loh. Soalnya pas dipanggang kayak gini, itu ternyata kalau misalkan dia apa namanya, terlalu kelamaan, karamelnya itu malah jadi pahit gitu. Jadi kalian bisa bikin opsi polosan aja, nanti baru dikasih gula di akhir juga bisa. Nah, ini udah jadinya kayak gini setelah digencet si krovelnya. Jadi untuk gencetnya sendiri itu sesuaiin api masing-masing. Jadi pakainya api yang kecil aja, nanti biar nggak cepet gosong. Jadilah seperti ini. Terus kalau misalkan kalian mau kasih topping taburan gula halus juga boleh di sini aja, biar nggak pahit. Nah, kalau enggak, aku kemarin pakainya selai coklat kayak gini. Ini udah enak banget sih, mantap banget. Pokoknya kalian harus cobain karena ini gampang banget dan enak banget. Buat sarapan, buat cemilan, buat sore-sore sambil ngopi atau ngeteh, wah cocok banget. Dalamnya apa namanya, masih empuk tapi luarnya garing banget. Itu wah mantap lah pokoknya. Nah, ini kan ya crispy tapi dalamnya itu masih apa namanya, lembut kayak gitu loh. Wah, kalian harus cobain karena ini enak banget dan buat jualan juga oke banget. Selamat mencoba. Yuk gabung jadi konco masakku dengan cara like, share, dan juga subscribe channel ini ya. Matur nuwun.